Shalom, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Berbahagia sekali kita dapat berjumpa hari ini untuk menyimak firman-firman Tuhan dan mendengarkan renungan. Apa kabar sahabat semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat serta bersemangat. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Pastor Andres KYH SDB. Saya Benaret Marita akan menemani Pastor dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa salam damai kepada Pastor Andres yang sudah hadir untuk Anda hari ini. Salam damai Pastor. Selamat. Apa kabar Pastor? Kabar baik sampai saat ini. Puji Tuhan, Pastor. Syukur kepada Tuhan. Baiklah. Iya, Pastor. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Andres. Silakan, Pastor. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau memberi kami teladan cinta kasih sejati. Sempurnakanlah cinta kasih kami dengan sehati sebudi, hidup rukun sebagai saudara dalam semangat rela berkorban seturut teladan Kristus. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah segala sesuatu berasal dari Allah, tercipta olehnya, dan tertuju kepadanya bagi kemuliaan selama-lamanya. Bacaan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kalian sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Sungguh, aku telah menenangkan dan mendirikan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya.
Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Lukas bab 14 ayat 12 sampai 14 yang akan disampaikan oleh Pastor Andres untuk kita semua. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan engkau dengan demikian mendapat balasannya. Undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan dibawakan oleh Pastor Andres untuk kita semua. Silakan Pastor. Sekali lagi, salam semua saudara-saudari, Bapak, Ibu, teman-teman. Tiga hal menonjol dalam bacaan pertama. Memang ada banyak kata yang indah, tapi tiga gagasan pokok muncul dalam bacaan pertama. Yang pertama, di atas segala-galanya, yang paling penting adalah kasih. Kasih antara umat beriman dan kasih dari umat beriman terhadap orang-orang lain, itu adalah hukum kita pertama dan terutama. Itu jelas. Tapi Santo Paulus juga sangat menekankan hal persatuan. Bukti bahwa kita hidup dalam cinta kasih adalah persatuan umat beriman. Di mana ada masalah, perpecahan, orang tidak saling bicara satu sama lain, tidak ada persatuan, kita bisa meragukan adanya cinta kasih. Maka persatuan itu adalah satu bukti, satu tanda bahwa kasih itu ada di antara kita. Makanya Santo Paulus dalam surat yang lain bilang kepada umat beriman, kalian harus saling mengasihi satu sama lain, supaya orang yang lain melihat dan orang yang lain menyatakan, lihatlah bagaimana saling mencintai. Itu adalah persatuan, itu adalah tanda dan bukti bahwa ada cinta kasih. Namun, bagian terakhir dari surat Santo Paulus ini juga muncul satu hal yang lain dan akan dilanjutkan kemudian dalam bacaan Injil, yaitu kerendahan hati. Kalau kasih ini adalah hal utama dan terutama yang pertama, dan persatuan adalah hasil dan bukti cinta kasih, kedua-duanya akan gagal kalau tidak ada di antara kita kerendahan hati. Kalau kita tidak mampu melupakan diri, mati untuk diri sendiri, hilang. Meskipun kadang-kadang kita merasa benar, kita merasa orang yang lain yang mungkin kekurangan bukan dari kita, tapi dari orang lain. Namun, demi kedamaian dan juga demi cinta kasih itu,
kita seringkali harus belajar kalah. Harus belajar rendah hati. Harus juga kalau menyampaikan kebenaran, menyampaikan hal yang benar, harus dengan sangat-sangat rendah hati. Ada pepatah Latin yang bilang caritas veritatis dan veritas caritatis. Dalam cinta kasih harus ada kebenaran. Tapi jangan menyampaikan kebenaran kepada orang lain dengan kesombongan. Jangan menyatakan kamu salah, kamu ini tidak benar dengan nada yang terlalu sombong. Berarti tidak ada cinta kasih. Dan kebenaran tanpa cinta kasih tidak diterima. Tidak diakui. Tapi kalau kita bisa menyampaikan kebenaran itu, kita bisa menyampaikan sikap kita atau pikiran kita dengan rendah hati, kemungkinan besar akan diterima. Maka cinta kasih dan persatuan di antara kita sangat memerlukan kerendahan hati. Makanya Injil yang adalah lanjutan, saling melengkapi dengan bacaan pertama, Tuhan Yesus menekankan bagian itu, kerendahan hati. Dan kerendahan hati secara khusus dalam satu hal, yaitu jangan berharap kebaikanmu dibalas. Jangan berharap bahwa tindakanmu yang bagus terhadap orang-orang lain itu nanti akan dapat imbalannya, akan dapat hadiahnya, akan dapat pujiannya. Tidak. Kita harus membuat yang terbaik untuk orang lain. Terutama Tuhan Yesus bilang kepada mereka yang tidak bisa balas. Mereka yang tidak bisa mengundang kamu kembali. Itu cinta kasih yang seperti ini kelihatan jelas kadang-kadang antara kita, saya bangga dari paroki kita Santo Yohanes Bosco, kita punya di sini, kami punya di sini kegiatan Lovely Hands dengan anak-anak difabel. Anak-anak yang dengan simpati mereka, dengan senyuman mereka, tidak bisa bilang terima kasih. Dalam banyak hal mereka tidak mampu, tapi mereka punya kemampuan yang lain, yaitu hanya senyum. Dan banyak orang yang sukarelawan bekerja dengan anak-anak itu dan tidak ada semacam imbalan apa-apa, tapi mereka puas karena melihat anak-anak itu senyum, bahagia. Itu aja. Dan banyak keluarga yang menunjukkan sungguh-sungguh cinta kasih yang luar biasa terhadap anggota keluarga yang sakit, yang menderita, yang tidak mampu bilang apa-apa. Tapi keluarga memberikan cinta kasih yang luar biasa. Atau juga dalam antara masyarakat dan lain-lain. Penting juga, dan saya menekankan juga hal ini karena ya saya melihat di depan kantor saya ada patung Bunda Maria, banyak orang datang untuk berdoa. Dan berdoa selalu bawa sedikit donasi dan berdoa dengan lilin dan berdoa. Saya selalu pikir pasti mereka berharap sesuatu, ada permintaan sesuatu. Dan saya sering dengar, barangkali kalian juga mengalami, ada orang yang kadang-kadang bilang kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya berdoa dan doaku tidak dikabulkan. Oh, maka kita berdoa, kita mendekati Tuhan karena berharap sesuatu dari Tuhan. Kita harus belajar dari Bunda Maria. Dalam hal ini Bunda Maria, kita dalam bulan Oktober, bulan Bunda Maria. Kalau Bunda Maria tidak minta kedatangannya malaikat Gabriel, tidak begitu berdoa atau minta apa-apa, Allah yang minta dari Bunda Maria. Dan Bunda Maria hanya menjawab, jadilah kehendakmu. Inilah hamba Tuhan, jadilah kehendakmu. Dan selama hidupnya Bunda Maria tidak minta apa-apa dari Tuhan Yesus. Ya, kecuali
Satu kali di Kanaan dia minta, mereka tidak ada lagi anggur. Bantulah mereka karena kekurangan anggur. Maka Bunda Maria tidak minta untuk dirinya sendiri, tapi minta untuk orang lain. Supaya pesta pernikahan tidak rugi, tidak gagal. Maka Bunda Maria menjadi orang yang bisa menjadi contoh yang baik untuk kita semua. Dan kalau saya yakin kalian juga seringkali berdoa Magnificat. Bunda Maria bisa juga menyatakan di sana bahwa dia hamba dan tidak mampu apa-apa, tapi Tuhan yang meninggikan dia. Semuanya yang baik datang dari Tuhan. Lalu kita harus juga berdoa seperti itu. Pasti kita semua punya permohonan tertentu. Kita semua merasa Tuhan bantulah di sini, Tuhan bantulah di sana. Tapi alangkah baiknya kita juga mengakhiri doa kita dengan jadilah kehendak-Mu. Dan juga belajar untuk bukan berdoa hanya untuk diri sendiri, tapi berdoa untuk orang lain. Semoga orang lain bisa menyentuh hati mereka, supaya Tuhan bisa membantu mereka menjadi lebih baik. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk teman-teman kita, untuk anggota keluarga kita, dan lain-lain. Maka ya, kerendahan hati itu penting sekali untuk kekudusan. Orang-orang yang menjadi calon, menjadi kudus, ada perjalanannya menjadi beatus dulu, dan sebelumnya menjadi Servum Dei, hamba Tuhan, seperti itu. Tidak penting banyak mujizat, tapi pertama-tama gereja mau lihat apakah mereka punya kebajikan-kebajikan. Dan antara kebajikan-kebajikan yang diminta gereja untuk bisa katakan orang ini kudus atau tidak, tentu adalah cinta kasih yang luar biasa. Tapi kedua adalah kerendahan hati. Kalau kita juga mau menjadi pengikut Kristus yang baik, dan mau setiap pelajaran Tuhan Yesus, mari kita menjadi rendah hati, melupakan diri, membantu semua orang yang tidak bisa menyatakan terima kasih kepada kita. Tetapi biar mereka lebih dekat dengan Tuhan, melihat bahwa kita mengasihi orang, mencintai orang, berbelas kasihan, dan itu cukuplah. Biar mereka melihat kami orang baik, supaya mereka memuji Allah. Sekian dan terima kasih banyak. Terima kasih, Pastor. Berarti yang penting dalam kehidupan kita adalah ada kasih dan rasa kerendahan hati. Pastor, dalam organisasi sering kita temui orang yang memikirkan diri sendiri, mencari keuntungan sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk tetap memperhatikan kepentingan orang lain juga di dalam lingkungan yang seperti itu, Pastor ya? Betul. Iya. Apa yang bisa kita lakukan terhadap orang-orang yang selalu ingin mencari keuntungan diri sendiri saja, Pastor? Itu ya, itu manusiawi juga, manusiawi. Dan terlihat juga misalnya dalam acara pernikahan antara orang Katolik seperti orang-orang lain. Nah, janji pernikahan adalah dua arah. Aku memilih kamu sebagai istri atau sebagai suami, dan saya janji akan mencintai kamu, menghormati kamu, setia, dan lain-lain. Tapi satu arah saya tidak cukup. Harus ada arah lain juga sama. Maka saya berikan diriku kepadamu, asal kamu berikan dirimu kepadaku. Itu manusiawi juga. Tapi dalam pernikahan, dan saya mempersiapkan banyak orang untuk nikah, saya bilang itu indah, bagus bahwa ada kasih dari dua pihak, tapi supaya cinta itu menjadi sungguh-sungguh bukan hanya manusiawi, tapi ilahi, cinta kasih itu perlu unconditional, berarti tanpa persyaratan. Berarti aku mencintaimu.
apakah Anda punya sifat ini atau itu, apakah Anda nanti menjadi gemuk atau tidak lagi cantik atau ini sama aja. Aku mencintaimu. Tanpa persyaratan. Itu menjanjikan, itu menjadi jaminan, menjadi jaminan bahwa cinta kasih itu sungguh-sungguh bukan hanya manusiawi tetapi juga ilahi. Tapi orang-orang yang menikah dan ada janji itu, saya berikan tapi saya terima. Namun kadang-kadang ada semacam tidak tertulis, tidak diucapkan, tapi seandainya satu hari kamu begini, sorry ya, saya mundur diri. Saya mencari anulasi, saya mencari cerai. Kenapa? Karena tidak ada tidak ada cinta kasih ilahi, cinta kasih tanpa persyaratan. Nah, cinta kasih dari Allah kepada manusia adalah tanpa persyaratan. Allah mencinta manusia supaya kami selamat, supaya kami bahagia. Allah tidak memerlukan puji-pujian dari kami. Tapi apa yang Tuhan Yesus buat untuk manusia, ini adalah itu adalah pelajaran Katolik adalah cuma-cuma, gratis. Allah tidak memerlukan kami mencintai Dia supaya Allah mencintai kami. Itu adalah satu cinta kasih tanpa persyaratan. Kenapa? Karena Allah yang penuh cinta kasih adalah juga Allah yang merendahkan diri menjadi manusia dan disalibkan demi keselamatan manusia. Tidak ada kerendahan hati yang lebih tinggi daripada kerendahan hati Tuhan Yesus. Dan seperti tadi saya katakan, kerendahan hati Bunda Maria, itu jelas. Maka kalau kita mencari contoh teladan untuk menjadi orang yang penuh cinta kasih dan penuh kerendahan hati, harus melihat Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Cinta kasih tanpa persyaratan adalah cinta kasih yang sungguh-sungguh rendah hati. Terima kasih, Pastor. Pastor, sampai sejauh mana apa yang kita seharusnya memperhatikan orang lain dibandingkan dengan diri kita sendiri? Bagaimana kita memperhatikan orang lain dibandingkan dengan diri kita sendiri? Maaf, tadi ada satu kalimat dan gambar berhenti. Bagaimana kita memperhatikan orang lain dibandingkan dengan diri kita sendiri, Pastor? Tadi bilang juga dalam bacaan pertama, mengutamakan orang lain dulu. Katakanlah itu adalah satu pelajaran tata bergaulan dan lain-lain. Kalau anak-anak makan atau kita makan bersama, kita selalu diajak, jangan ambil yang pertama. Biar orang tua, kakek, nenek ambil pertama. Atau kita bagi dulu kepada orang yang paling kecil dan lain-lain. Maka mengutamakan orang lain sebelum kita itu penting sekali. Tentu kita punya martabat juga, seperti orang lain punya martabat. Tapi Santo Paulus bilang kalau kita mementingkan diri sendiri, itu berarti sudah ada kesombongan. Kita pikir bahwa kita lebih penting, lebih utama, lebih diperlukan atau lebih pantas menerima sesuatu daripada orang lain. Dalam hal ini, ya, mementingkan orang lain daripada kita, itu penting. Boleh saya kasih satu contoh? Boleh, Pastor. Nah, saya pernah baca tentang seorang pastor di Prancis yang sekarang kerja sebagai pastor paroki orang yang kerja di tambang, orang yang kerja di bawah tanah. Dan ceritanya adalah seperti itu. Memang papanya adalah orang yang kerja di tambang. Waktu dia anak itu sebagai anak dia merasa mau ikut panggilan,
Dia mau sampaikan kepada keluarga, mau masuk seminari menjadi pastor. Tapi sebelum dia bicara, papa yang bicara bahwa maaf kepada keluarga, istri, anak-anak, tapi saya dari dokter bilang saya paru-paruku sudah sakit, sudah terlalu lama kerja di tambang. Maka dokter bilang saya tidak bisa lagi turun ke tambang atau hidupku akan cepat mati, no? Maka gaji akan dipotong dan maka kita akan mulai tidak bisa makan yang seperti dulu dan hadiah-hadiah dan lain-lain. Lalu anak yang mau menyampaikan saya mau ke seminari merasa malu karena di seminari harus bayar lebih mahal daripada sekolah. Lalu dia diam, tapi dia sedih. Mama melihat bahwa anak itu sedih. Lalu mama pergi bicara sebelum tidur, pergi bicara dengan anak. Masalah apa? Anak berkeberatan membuka hati. Tidak apa-apa, saya sedih dengar papa sakit dan lain-lain. Tapi mama, ya tahu, ibu-ibu tahu, no? Ada sesuatu yang lain. Nah, anak akhirnya bilang, karena dulu saya mau bilang mau jadi pastor, mau masuk seminari, tapi kalau papa tidak kerja lagi, tidak bisa. Oke. Mami tinggalkan anak dan pergi bicara dengan suami. Bicara lama dengan suami. 2 jam seperti itu, anak sudah mau tidur, ayah datang ke kamar anak itu. Tidak ada banyak omong-omong. Ayah hanya tanya, anak mau ke seminari, mau jadi pastor? Mau, papi, mau. Kamu ke seminari, papa kembali ke tambang. Dan papa itu tidak pernah melihat anaknya menjadi pastor. Sebelum anaknya menjadi pastor, papa itu sudah mati. Mengorbankan diri karena mengutamakan panggilan putranya dan panggilan gereja. Lalu begitu anak muda itu menjadi pastor, mau menghormati papanya dan minta dari uskup, kalau boleh, saya jangan ditugaskan ke paroki mana saja. Saya mau bekerja dan imamatku mau dipersembahkan kepada teman-teman papaku. Orang-orang yang kerja di bawah tanah, di tambang. Dan uskup kasih. Pada contoh yang lain, itu indah sekali. Bagaimana seorang ayah mengutamakan panggilan putra dan mengorbankan diri untuk itu. Dan anak memang tidak diminta balas apa-apa, tidak diminta apa-apa, tapi dia mau menghormati pengorbanan dari papanya. Maka itulah contoh nyata dari kehidupan kita. Terima kasih, Pastor. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita resapkan dalam hati sanubari kita permenungan di bagian pertama dari Pastor Andres. Dan kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik dan masih ada bersama Anda Pastor Andres KYH SDB serta saya Bernard Marita akan menemani Pastor Andres dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mau mengirimkan usul atau saran atau bertanya, silahkan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau dapat Anda kirim melalui WA ke nomor 0818 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali bersama Pastor Andres untuk menyimak permenungan di bagian kedua hari ini.
Pastor, renungan di bagian kedua apa, Pastor? Silakan, Pastor. Baik. Tadi saya sebentar saja menyampaikan 1-2 kata tentang Bunda Maria. Dan untuk renungan bagian kedua ini saya mau lebih menekankan dan bicarakan tentang kerendahan hati dan cinta yang luar biasa dari Bunda Maria. Ini juga sehubungan dengan bulan Oktober, tapi juga sebagai orang beriman Katolik, kita tidak bisa sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang baik kalau kita tidak belajar juga menghormati Bunda Maria. Sekali lagi sehubungan dengan kerendahan hati, kita baca dalam Alkitab, dalam Injil, bagaimana Bunda Maria begitu dengar bahwa Elizabeth mau melahirkan, dia cepat-cepat pergi dengan rumahnya dari Nazaret pergi ke tempat Elizabeth di Ain Karim. Dan untuk apa? Untuk melayani. Elizabeth sudah tua, sudah bulan yang ke-6, maka Maria datang ke sana untuk melayani sebagai hamba, untuk membantu Elizabeth sampai kelahiran Yohanes yang nanti akan menjadi Yohanes Pembaptis. Jangan lupa bahwa pada saat itu Bunda Maria sendiri sudah mengandung. Dia sudah membawa Tuhan Yesus dalam dirinya, maka waktu ketemu dengan Elizabeth, Elizabeth bilang bahwa putraku sudah lompat karena ibu dari Tuhanku datang. Nah, dia sudah mengandung putra Allah, tapi tetap dia pergi melayani orang lain. Dan dia melayani, sekali lagi, dari unsur-unsur yang kita sebutkan tadi, tanpa berharap imbalan. Karena Elizabeth sudah tua. Lagi kalau dia melahirkan, dia tidak bisa lagi kembali sekarang ke Nazaret, pergi membantu Maria yang mau melahirkan. Tidak mungkin. Kita tahu ceritanya bahwa juga Bunda Maria tidak melahirkan Yesus di Nazaret, tapi di Bethlehem jauh. Lalu itu adalah satu tindakan yang luar biasa. Lagi mengutamakan orang lain. Lagi tidak minta imbalan dari siapa-siapa. Bunda Maria dalam banyak hal, juga dalam hal ini, menjadi contoh teladan yang luar biasa bagi kita. Keluar dari contoh-contoh ini, penting sekali devosi kepada Bunda Maria ini. Susah, saya pernah kenal orang yang dulu saudari dia wanita dari gereja Pentakosta. Tapi begitu dia membaca Injil dan membaca cerita-cerita dari Bunda Maria, dia punya semangat karismatik luar biasa, Pentakosta luar biasa. Tapi dia bilang kepada saya, Pastor, saya tidak mengerti bagaimana seorang bisa menjadi pengikut Kristus tanpa menjadi juga teman seperjalanan Bunda Maria. Dan dia menjadi Katolik karena dia mau menghormati juga Bunda Maria, mau mengikuti teladan Bunda Maria, mau ikuti tahap-tahap dan langkah-langkah Bunda Maria dalam hidupnya. Wanita itu alas meninggal dengan coronavirus beberapa bulan yang lalu. Tapi sungguh-sungguh bagi saya terkesan dengan pesannya. Bagaimana orang bisa menjadi pengikut Kristus kalau tidak menjadi juga teman seperjalanan Bunda Maria. Dan Bunda Maria, apapun yang kita membaca dalam Injil, pelajaran apapun yang kita temukan dari Tuhan Yesus, Bunda Maria adalah murid pertama. Dalam segala-galanya, Bunda Maria adalah yang pertama yang melaksanakannya. Kita bicara tentang cinta kasih.
kita bicara tentang persatuan, kita bicara tentang kerendahan hati, dan bisa bicara tentang hal-hal yang lain. Bunda Maria selalu yang pertama. Kita tidak bisa menjadi pengikut Kristus yang baik kata kita tidak punya devosi dan cinta kasih dan juga mau sungguh-sungguh mengikuti teladan Bunda Maria. Ini aneh untuk banyak orang yang merasa pengikut Kristus, orang Kristen, tapi tidak merasa perlunya Bunda Maria. Saya beberapa tahun tinggal di Turki, 10 tahun di Turki. Dan saya melihat seperti di sini, kami juga di sana punya patung Bunda Maria dan punya lilin. Tapi karena saya punya tugas tertentu di dalam gereja ini sebagai administrator, seringkali saya ke gereja melihat dan cek apakah uang oke, lilin kurang begini, uang masuk begini. Dan saya menyadari satu hal. Ada lebih banyak orang Muslim yang datang menghormati Bunda Maria daripada orang Katolik. Banyak orang bapak-bapak dan ibu-ibu Muslim yang datang ke gereja Katolik menyalakan lilin dan berdoa kepada Bunda Maria. Itu menyentuh hatiku. Apalagi di sana juga ada satu tempat yang menurut tradisi adalah tempat di mana Rasul Yohanes melanjutkan kegiatannya, menulis bukunya, surat-suratnya, itu di Efesus. Ternyata di sana ada rumah yang menurut tradisi ini adalah rumahnya Yohanes dan juga rumah Bunda Maria karena Yohanes menerima Maria setelah Yesus disalibkan. Lalu kalau Yohanes pergi ke sana, Bunda Maria, mudah-mudahan kemungkinan besar dia juga ke sana. Saya setiap tahun pergi ke tempat itu dengan kelompok yang berbeda-beda. Lebih banyak orang Muslim datang ke tempat itu untuk menghormati Bunda Maria daripada orang Kristiani, orang Kristen. Dan saya heran, karena kita ini punya patung-patung Bunda Maria di mana-mana. Kita banyak yang berdoa rosari di sini kemana-mana, tapi tidak terlalu setia pada contoh dan ajaran yang kita terima juga dari Bunda Maria. Dan Bunda Maria adalah selalu bersama kita. Saya anggap Tuhan Yesus tentu saja, tetapi juga Bunda Maria sebagai orang yang hidup, sebagai orang yang ada bersama kita. Bukan yang orang yang ada di tempat-tempat tertentu, di tempat jauh-jauh. Saya menghormati dan orang yang mau bersiarah, tapi saya terlalu merasa bahwa kenapa perlu mencari Tuhan dan Bunda Maria jauh-jauh, padahal Bunda Maria ada di rumah kita masing-masing. Dia berada bersama kita. Dan kalau kita mampu melihat Bunda Maria bersama kita, kita akan belajar banyak hal yang seperti tadi kita bilang. Mau belajar tentang cinta kasih, mau belajar tentang kerendahan hati, mau belajar tentang persatuan, dan lain-lain, kebajikan, iman, harapan, dan lain-lain. Silakan berdoalah kepada Bunda Maria dari hati ke hati. Berdoa rosari bagus. 1000 salam Maria bagus. Tapi bicara dengan Bunda Maria dari hati ke hati itu sesuatu yang luar biasa. Kita diminta menjadi saksi Kristus. Kita menjadi setiap kali misa selesai bilang, pergilah dan wartakanlah. Saksi berarti kita melihat. Saksi melihat berarti kita mendengar. Saksi berarti kita mengalami.
Dan seharusnya kita mengalami kehadiran Yesus dan Bunda Maria yang hidup bersama. Dan saudariku, punya saudara yang lebih tua, saudari yang lebih muda, tapi seringkali Mami mengajak kami bertiga berkumpul berdoa kepada Bunda Maria. Dan Mami suka bawa rumus, bawa buku kecil, dan mulai baca. Kemudian Santa Maria Bunda, kami bertiga, Mami sudah capek, mau pergi, saya mau belajar, saya mau main, mau nonton, begini. Akhirnya Mami tutup buku dan berdoa dari hati ke hati dengan Bunda Maria. Saat itu kami bertiga diam, melihat Mami, dan tidak melihat Bunda Maria, tapi sepertinya ada di situ. Karena ibuku bicara dengan orang yang seperti ada di depannya, dengan hati terbuka, dan bicara hal-hal yang indah sekali. Dan Mami kemudian Mami bilang, oke, sudah selesai, kalian bisa pergi. Oh, sekarang yang kami menikmati doa, disuruh pergi. Tapi kami pergi dan kami tidak pernah melupakan pengalaman ini. Dan bahkan tentu saja belajar dari pengalaman itu. Tidak ada hal yang lebih indah dari bicara dengan Tuhan Yesus dan Bunda Maria dari hati ke hati. Dengan perasaan, dengan kehidupan, dengan apa yang terjadi, apa yang menderita, dan hal-hal seperti itu. Tentu ada banyak hal yang kita bisa belajar. Tapi untuk belajar hal yang terbaik, ya kita seringkali belajar dari buku-buku, suka dengar seperti sekarang ceramah dari pastor, dengar dari sini, dari sana, tidak cukup. Tidak sama baca tentang Bunda Maria, dengar tentang Bunda Maria, tentang Tuhan Yesus, tidak sama dengan bicara kepada Tuhan Yesus, bicara kepada Bunda Maria. Kenapa berbeda? Karena dengan dialog dari hati ke hati, kita bisa juga mendengarkan suara mereka. Kita juga bisa mendengarkan bisikan-bisikan dalam kehidupan kita. Satu kali saya 10 tahun bekerja juga di Timur Leste, dan satu kali saya mengemudi di jalan-jalan yang bahaya, jurang, kecepatan tinggi, apalagi ada musik. Musik waktu itu Andrea Bocelli, dan saya mengemudi dan nyanyi bersama Andrea Bocelli. Turun dari gunung, tiba-tiba saya dengar suara, Andres, terlalu cepat. Lebih baik jangan. Saya lihat, saya sendiri di dalam auto, saya sendiri di dalam mobil, tidak ada orang. Maka saya matikan lagu, tapi saya tetap cepat. Suara muncul lagi, Andres terlalu cepat. Setelah tikungan terakhir, ada kecelakaan. Dan ada orang yang mati di tengah jalan. Hati-hati. Saya tidak melihat apa-apa. Belum sampai ke tikungan itu. Tapi saya tiba-tiba mulai berjalan lebih pelan. Begitu belok ke kiri, tikungan terakhir, beberapa mayat di sana, ambulans, polisi, satu truk yang sudah terbalik, dan polisi hentikan saya, mengarahkan saya ke. Berarti suara itu benar. Berarti saya suka berdoa dari hati ke hati. Saya suka berdialog dengan Tuhan, dengan Bunda Maria. Tapi saat ini mereka yang mendahului saya. Mereka yang berbisik-bisik kepada saya. Saat itu sampai ke tujuan, pelan-pelan 30 km per jam, tidak berani lebih cepat. Tapi percayalah,
Barangkali kalian juga ada yang punya pengalaman seperti itu. Kalau kita belajar bicara dari hati ke hati, berdialog dengan Tuhan Yesus dan Bunda Maria, pasti kita akan mendengarkan suara-suara mereka. Dan itu adalah juga bantuan besar dan jaminan besar untuk menjalankan hidup Kristiani ini. Nasihat dari Injil, nasihat dari Santo Paulus, nasihat dari Alkitab, sabda Allah, indah sekali, tapi kadang-kadang sulit. Bagaimana kita bisa mengikuti teladan mereka ini? Dengarkanlah Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Anggap mereka teman seperjalanan kita. Supaya kita sungguh-sungguh bisa sampai ke tujuan bersama mereka. Renungan yang kedua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pastor. Pastor, adakah pesan-pesan khusus untuk sahabat oase rohani Katolik, Pastor? Terutama mungkin tentang Bunda Maria. Ya, dari awal saya bukan pertama kali dengar tentang ini oasis rohani Katolik. Oasis itu adalah tempat di padang pasir. Dan setelah sekian lama orang harus jalan tanpa air, tanpa satu pohon pun, mereka datang ke sebuah oasis itu, di mana mereka ada naungan, ada tempat perlindungan, bisa minum, bisa mandi, bisa istirahat. Dan oasis rohani Katolik itu punya makna tertentu, bukan untuk anggota-anggotanya, bukan untuk orang yang merasa bagian dari oasis rohani Katolik ini. Tapi oasis rohani itu adalah juga satu undangan untuk orang-orang lain. Untuk katakanlah, datanglah ke sini dan coba berada dekat pohon-pohon ini, dekat air bersih ini, dekat tempat istirahat ini. Kalau saya melihat ini memang saya tidak tahu banyak, tapi saya merasa oasis rohani Katolik ini merupakan satu tempat yang terbuka, supaya banyak orang bisa datang dan minum dari air bersih ini. Bisa minum dari rahmat Tuhan dan lain-lain. Maka kalian yang menjalankan hidup Kristiani dan rohani dengan oasis rohani Katolik ini punya tugas yang indah sekali. Jangan capek, jangan kecewa. Apakah nanti mungkin ada banyak orang atau sedikit yang ikut, ada banyak orang yang nonton atau sedikit yang nonton. Ada ini, jangan khawatir. Cukup 1 orang, 10 orang, 100 orang, tidak penting. Yang penting ada orang yang datang dan merasa disegarkan kembali, dihidupkan kembali, dan bisa melanjutkan perjalanan. Karena orang tidak tinggal hidup di oasis, tapi ini tempat orang datang dan kemudian lewat maju. Dan itulah perjalanan hidup. Dan kita perlukan tempat dan waktu seperti ini untuk menghidupkan kembali, menyegarkan kembali semangat dan semua harapan dan lain-lain dalam kehidupan kita. Terima kasih, Pastor. Sahabat oase rohani Katolik, dengan demikian usailah jumpa kita pada hari ini bersama Pastor Andres KIH STB. Maka saya Benaret Marita dan Pastor Andres KIH STB undur diri dari hadapan Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Andres. Silakan, Pastor. Baiklah, terima kasih banyak juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini yang pertama, mudah-mudahan bukan yang terakhir. Marilah berdoa.
Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur karena Putra-Mu telah memanggil semua orang untuk mengikuti perjamuan-Mu. Semoga berkat kebaikan-Mu ini kami siap untuk melayani dan membantu sesama. Sampai kami Kau kumpulkan untuk memandang kemuliaan wajah-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Anda sekalian dan semua keluarga dan orang yang kalian cintai di dunia ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.